Halo semua, kembali lagi bersama saya Dr. Yeni Stanggang di dalam buku Memahami Penelitian Keperawatan, Panduan Praktis untuk Mahasiswa dan Perawat. Di dalam bab 6 ini, proses penelitian keperawatan, kita akan membahas beberapa kasus. Kasus yang pertama, seorang perawat di rumah sakit melihat bahwa banyak pasien diabetes mengalami luka kaki yang sulit sembuh, tetapi belum ada intervensi edukasi yang terstruktur untuk pencegahan luka tersebut. Pertanyaan pertama, apakah fenomena ini sudah dapat dijadikan masalah penelitian? Jelaskan alasan Anda. Ya, fenomena ini dapat dijadikan masalah penelitian karena menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan, yaitu banyaknya pasien diabetes yang mengalami luka kaki yang sulit sembuh serta belum ada intervensi edukasi yang terstruktur. Kondisi ini penting diteliti karena berpotensi memengaruhi kualitas hidup pasien dan mutu pelayanan keperawatan, sehingga relevan untuk dikaji secara ilmiah. Pertanyaan kedua, bagaimana cara merumuskan masalah penelitian yang jelas dari kasus tersebut? Masalah penelitian dapat dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terarah. Sebagai contoh, yang pertama, bagaimana pengaruh edukasi kesehatan terhadap pencegahan luka kaki pada pasien diabetes? Atau yang kedua, apakah edukasi terstruktur efektif dalam mencegah luka kaki pada pasien diabetes di rumah sakit? Rumusan masalah sebaiknya memuat variabel yang diteliti, populasi, serta konteks penelitian. Pertanyaan ketiga, apa data awal yang perlu dikumpulkan untuk mendukung pemilihan masalah penelitian? Baik, untuk mendukung pemilihan masalah, peneliti perlu mengumpulkan data awal seperti yang pertama, jumlah pasien diabetes yang mengalami luka kaki. Yang kedua, tingkat keparahan atau lama penyembuhan luka. Yang ketiga, data tentang kepatuhan pasien dalam merawat kaki. Yang keempat, ketersediaan atau tidak adanya program edukasi sebelumnya. Yang terakhir, data literatur atau penelitian sebelumnya yang membahas topik ini terkait luka kaki diabetes. Data awal ini penting untuk memperkuat bahwa masalah tersebut betul-betul signifikan dan memang layak untuk diteliti. Studi kasus kedua, seorang mahasiswa ingin meneliti tentang pengaruh latihan nafas dalam terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi, tetapi masih kesulitan merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat. Pertanyaan pertama, bagaimana menyusun pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah dari topik tersebut? Pertanyaan penelitian harus disusun secara spesifik, fokus, dan variabel yang diteliti serta jelas hubungan yang mau dikaji. Dari topik tersebut, pertanyaannya dapat diarahkan pada hubungan atau pengaruh antara intervensi dan hasil. Contohnya, apakah latihan nafas dalam berpengaruh terhadap tingkat kecemasan pada pasien preoperasi? Pertanyaan ini sudah mencantumkan intervensi, variabel, dan populasi. Pertanyaan kedua, gunakan pendekatan PICO untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Perumusan dengan pendekatan PICO digunakan untuk menyusun pertanyaan penelitian secara sistematis. P, populasi, itu adalah pasien preoperasi. I-nya intervensi, latihan nafas dalam. C, comparisonnya tidak diberikan latihan nafas dalam atau mungkin mau dibandingkan dengan intervensi lain. O, outcome-nya tingkat kecemasan. Sehingga pertanyaan penelitiannya menjadi pada pasien preoperasi P, apakah latihan nafas dalam I intervensinya dibandingkan tanpa latihan C dapat menurunkan tingkat kecemasan sebagai outcome. Pertanyaan terakhir, apa kriteria pertanyaan penelitian yang baik dalam konteks keperawatan? Pertanyaan penelitian yang baik dalam konteks keperawatan harus yang pertama jelas dan spesifik. Kedua, fokus pada masalah yang relevan dengan praktik keperawatan. Yang ketiga, dapat diteliti. Yang keempat, mengandung variabel yang jelas. Kelima, memiliki dasar ilmiah dan manfaat praktis. Yang terakhir, layak dilakukan sesuai dengan waktu, sumber daya, dan etika. Dengan memenuhi kriteria tersebut, penelitian akan lebih terarah dan menghasilkan temuan yang bermanfaat. Kita berpindah ke studi kasus ketiga. Sebuah tim peneliti ingin mengetahui apakah edukasi berbasis video lebih efektif dibandingkan edukasi lisan dalam meningkatkan kepatuhan pasien hipertensi. Namun, mereka belum menentukan desain penelitian yang tepat. Pertanyaan pertama, desain penelitian apa yang paling sesuai untuk kasus ini? Jelaskan alasannya.
Dalam kasus ini, desain penelitian yang paling sesuai adalah kuasi eksperimen atau eksperimen randomized control trial atau RCT. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian membandingkan efektivitas dua intervensi, ya dalam kasus ini edukasi video versus edukasi lisan terhadap kepatuhan pasien. Dengan desain eksperimen, peneliti dapat melihat hubungan sebab akibat secara lebih jelas antara intervensi dan hasilnya. Pertanyaan kedua, apa kelebihan dan kelemahan desain tersebut? Kelebihannya yang pertama dapat menunjukkan hubungan sebab akibat secara lebih kuat, lalu memungkinkan perbandingan langsung antara dua intervensi dan hasil penelitiannya lebih valid dan dapat dipercaya. Akan tetapi kelemahannya yang pertama membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang lebih banyak. Yang kedua sulit mengontrol semua faktor, terutama pada kuasi eksperimen. Yang terakhir terkadang terdapat kendala etis atau teknis dalam pembagian kelompok. Pertanyaan terakhir dari kasus ini, variabel apa saja yang harus diperhatikan dalam desain penelitian tersebut? Variabel yang perlu diperhatikan yang pertama variabel independen atau bebas. Jenis edukasi video dan edukasi lisannya bagaimana? Ya, variabel dependen yang terikat, tingkat kepatuhan pasien hipertensi. Variabel kontrol atau pengganggunya, misalnya usia pasien, tingkat pendidikan, lama menderita hipertensi, pengetahuan awal pasien, dukungan keluarga, dan kepatuhan sebelumnya. Variabel kontrol ini penting untuk memastikan bahwa perubahan kepatuhan betul-betul disebabkan oleh intervensi edukasi, bukan karena faktor lain yang tadi sudah disebutkan. Dengan desain yang tepat dan pengendalian variabel yang baik, penelitian akan menghasilkan temuan yang lebih akurat dan dapat digunakan dalam praktik keperawatan berbasis bukti. Demikian pembahasan studi kasus di dalam bab 6 ini. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.